Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 yang berbunyi, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Tuhan Yesus membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan kekekalan di hati kita. Tuhan Allah Bapa kita telah mempersiapkan waktu dengan segala perubahan yang akan terjadi. Perubahan-perubahan dari tidak terhitung banyaknya proses itu pada akhirnya akan terlihat juga bahwa segala sesuatu sebagai indah pada waktunya. Mungkin pada awalnya terlihat seperti suatu kekacauan, persis seperti pada saat bila kita sedang memandang sebuah lukisan besar dari jarak yang sangat dekat, hampir menempel ke muka kita. Yang akan kita lihat hanyalah lukisan yang terdistorsi. Tetapi jika kita mundur, maka kita akan melihatnya dengan suatu pandangan mata yang lebih baik. Apabila jarak pandang kita semakin mundur, maka semakin tampak indah. Suatu hari kelak, kita pun akan melangkah mundur dan memandang pada lukisan kehidupan kita yang telah dilukiskan oleh Sang Maha Agung yang berdiri di samping kita, dan kita akan melihat semua suasana tentang keindahan dengan segala kesempurnaannya. Apabila bagian nas renungan firman Tuhan ini mengungkapkan bahwa Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, oleh sebab itu setiap pribadi yang memandang dunia dengan perspektif atau sudut pandang keduniawian saja, maka kita tidak akan dapat melihat keindahan di dalam jalinan dari benang-benang berwarna gelap dalam kehidupan kita ini. Semua tidak memberikan arti apapun kepada setiap pribadi orang itu. Namun bila bagi kita yang memiliki kekekalan di dalam hati kita, maka pasti tidaklah demikian. Kita telah diberikan suatu keyakinan iman percaya bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan di dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian atau anugerah Allah sendiri. Dan segala kemurahan hati Allah Bapa kita itu akan membuat kita dapat menantikan penjelasan-penjelasan mengenai benang-benang gelap di dalam seluruh aspek dari kehidupan kita saat kita berada di surga kelak. Keyakinan akan hal ini akan menolong kita untuk tetap bersuka cita serta menikmati hidup kita di dunia ini. Untuk segala sesuatu ada waktunya, saat untuk kita ini dan saat untuk segala sesuatu itu, sungguh ada waktunya untuk akhirnya kita dapat memohon kepada Tuhan Allah Bapa kita agar Dia memberikan kekekalan di dalam hati kita. Semua orang yang mau beriman percaya hanya kepada Kristus sekarang ini juga. Di masa pandemi COVID-19 hingga sekarang ini, banyak sekali orang termasuk kita orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus bertanya-tanya, apakah yang akan terjadi pada hari selanjutnya? Bila dan kapankah wabah atau pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Akankah kita dapat hidup normal sama seperti sebelumnya? Di dalam nas renungan firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita bahwa segala yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup pribadi atau keluarga kita ini pasti ada maksud dan tujuan Sang Pemilik diri kita itu sendiri. Pada waktu ini kita mungkin hanya melihat sisi-sisi kegelapan yang menakutkan, yang menggelisahkan,
yang meresahkan. Padahal kegelapan itu sesungguhnya hanyalah satu titik gelap di dalam suatu lukisan kehidupan kita yang indah ini. Oleh karena itu, mari hendaknya kita mengambil hikmat dalam situasi pada waktu sekarang ini juga, yaitu pertama, di mana kita hendaknya belajar untuk lebih taat, setia lagi pada perintah dari para pemimpin kita yang telah Tuhan izinkan untuk memimpin kita di dalam usaha mereka itu untuk memutus rantai dari penyebaran COVID-19 sekarang ini. Kedua, Tuhan Yesus telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menolong dan memperhatikan bagi mereka yang terdampak oleh wabah atau pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus Kristus yang ketiga ini menghendaki lebih untuk memperhatikan mereka yang hidupnya serba kekurangan di dalam segala hal, jasmani maupun rohaninya. Maka hal berikut hingga pada akhirnya kita harus terus belajar di dalam menantikan waktu atau saat hari Tuhan itu tiba pada waktu yang akan ditentukan oleh kedaulatannya sendiri. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa segala sesuatu itu terjadi indah pada waktunya menurut waktu Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu, marilah Tuhan berkenan untuk tetap berada di hati kami, mengendalikan seluruh hati, akal, pikiran, perasaan kami ini untuk setuju dengan apa yang Tuhan perbuat, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami dengan mengandalkan kuat kuasa-Mu sepenuhnya. Ketika mereka maupun kami semua yang terdampak akibat berbagai macam sakit penyakit, khususnya termasuk pandemi COVID-19 ini, supaya Tuhan boleh campur tangan untuk memberi adanya kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.